2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan membagikan kisah inspiratif dari Kapten Sigit Haniadianto sebagai Direktur Keamanan Penerbangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok satu. Yang pertama, Ahmad Firdan Al-Hadi. Yang kedua, Riza Dwi Aprilia. Lalu Belvalina Tera, Andika Prastelvianto, Galang Satria Utamamas. Kisah inspiratif Kapten Sigit Haniadianto. Pada 28 Januari 1997, Kapten Sigit Haniadianto mengalami kecelakaan tragis saat menjadi instruktur penerbangan bagi calon pilot Dwi Krismawan. Pesawat latih yang mereka tumpangi menabrak Gunung Gede, Jawa Barat, dan terbakar hebat. Kapten Sigit mengalami luka bakar 27%, sementara Dwi mengalami luka bakar 50%. Meski menderita cacat permanen, Kapten Sigit tidak menyerah. Setelah menjalani perawatan intensif, ia kembali mengabdi sebagai instruktur penerbangan dan terus berkontribusi bagi dunia aviasi Indonesia. Kini ia menjabat sebagai Direktur Keamanan Penerbangan. Kisahnya mencerminkan nilai-nilai berakhlak, yaitu loyal, kompeten, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Ia adalah simbol nyata keteladanan, semangat pantang menyerah, dan pengabdian sejati pada bangsa. Lalu yang pertama, bagaimana pendapat Saudara Firdan tentang apa yang terjadi dan nilai-nilai berakhlak apa yang tercermin dari kisah Kapten Sigit? Silahkan Nah, bisa dijelaskan, Bu. terima kasih atas waktunya. Jadi apa sih yang terjadi? Nah, Kapten Sigit Hani ini adalah seorang pilot yang menghadapi situasi darurat saat pesawat dikemudikannya mengalami kendala teknis. Dalam kondisi yang menegangkan dan penuh risiko, beliau tetap tenang mengambil keputusan cepat dan tetap tepat demi keselamatan seluruh penumpang. Ia berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat dan menghindari potensi bencana besar. Akan tetapi, ternyata pesawat yang kendalanya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan luka bakar serius kepada Kapten Sigit Hani dengan rekannya. Nah, nilai-nilai berakhlak apa yang tercermin dari kisah Kapten Sigit ini? Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Nah, Kapten Sigit Hani ini tetap mengabdi demi keselamatan dan kualitas dunia penerbangan Indonesia menjadi Direktur Keamanan Penerbangan Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap tugas meskipun mengalami luka fisik yang berat. Pada nilai harmonis, Kapten Sigit ini tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar pelaku dunia aviasi demi keselamatan bersama. Untuk nilai loyal, yaitu tetap setia pada profesi, negara, dan amanah meskipun telah mengalami cobaan yang sangat berat. Untuk nilai adaptif, Kapten Hani mampu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik pasca kecelakaan namun tetap produktif. Selanjutnya itu adalah pada nilai kolaboratif, Kapten Sigit Hani tetap terlibat aktif dalam membina, mendidik, dan bekerja sama dalam ekosistem aviasi nasional. Sekian, mohon selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Firdan. Lalu yang kedua adalah mengapa kisah ini penting dan mengapa nilai-nilai tersebut patut diteladani. Silakan bagi Mbak Risa bisa menjelaskannya. Apa kisah ini penting? Kisah ini tuh penting karena menggambarkan keteguhan dan konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai etika profesi, kemanusiaan, dan kepemimpinan. Di tengah kondisi fisik Kapten Sigit yang tidak lagi sempurna, Kapten Sigit memilih jalan pengabdian dibandingkan menyerah pada keadaan. Dan mengapa nilai-nilai tersebut patut diteladani? Kisah ini menjadi teladan nyata bagi aparatur sipil negara dan masyarakat luas bahwa nilai-nilai dasar berakhlak bukan hanya narasi indah, melainkan bisa dan harus diwujudkan secara konkret.
Kapten Sigit adalah contoh bahwa tugas dan tanggung jawab negara harus dijalankan dengan hati dan integritas, bukan semata-mata karena jabatan. Dalam situasi kritis di mana secara fisik dan psikologi seseorang dapat memilih untuk menyerah, Kapten Sigit justru bangkit dan terus memberikan kontribusi kepada dunia penerbangan nasional. Ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan semata-mata soal keterampilan teknis, melainkan keberanian untuk terus berkembang. Serta loyalitas bukan hanya pada posisi atau jabatan, tetapi pada nilai dan tujuan luhur dari profesi tersebut. Sekian. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mbak Riza. Lalu yang ketiga adalah siapa yang dapat belajar dari kisah ini dan menerapkan nilainya. Silakan bagi Saudara Galang. Ya, mohon izin menjawab. Siapa saja yang dapat belajar dari kisah ini dan menerapkan nilainya, yaitu nilai-nilai dari kisah Kapten Sigit ini sangat relevan bagi yang pertama adalah aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme tanpa mengharapkan pamrih dari yang kita berikan bantuan tersebut. Yang kedua adalah pegiat dunia pendidikan dan pelatihan agar senantiasa konsisten dalam membimbing generasi muda yang sedang belajar ini. Yang ketiga adalah pemimpin institusi. Sebagai contohnya adalah bagaimana memimpin dengan keteladanan moral, bukan sekedar otoritas. Yang keempat adalah setiap warga negara yang menghadapi tantangan atau kemunduran dalam hidup agar tetap menjaga semangat kontribusi kepada masyarakat dan bangsa. Sekian. Lalu selanjutnya, di mana nilai-nilai ini bisa diterapkan secara nyata? Silahkan bagi Mbak Belva. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di mana sih nilai-nilai ini bisa diterapkan? Yang pertama adalah lingkungan kerja pemerintahan. Karena lingkungan kerja pemerintahan adalah tempat layanan publik di mana para ASN ini bekerja secara profesionalisme dan integritas menjadi fondasi yang utama. Kemudian untuk sektor pendidikan dan pelatihan teknis, seperti di dalam dunia pelatihan, dunia penerbangan, dunia militer, bahkan kedokteran, di mana keselamatan dan kualitas menjadi tolak ukur yang utama. Kemudian ada yang ketiga adalah kehidupan sosial masyarakat. Nah, kehidupan sosial masyarakat ini melalui dedikasi pada kegiatan sosial, edukasi, maupun juga kemanusiaan. Dan yang terpenting adalah organisasi keagamaan dan yayasan sosial untuk menyelaraskan, seperti yang dilakukan oleh Dwi Krismawan setelah gagal melakukan pelatihan, namun tetap mengabdi melalui yayasan tersebut. Mungkin itu aja cukup. Baik, terima kasih Mbak Belva. Lalu yang berikutnya adalah kapan nilai-nilai ini paling dibutuhkan? Silahkan bagi Mas Firdan bisa menjelaskannya. Nah, jawabannya sederhana, tapi dampaknya besar. Nilai-nilai ini paling terasa penting saat kita menghadapi situasi yang tidak biasa, pertama seperti pada saat terjadi krisis atau bencana. Nah, di momen ini, akuntabilitas, kompetensi, dan adaptabilitas menjadi penentu keselamatan kita. Contohnya pada Sigit Hani ini, yang dengan tenang menyelamatkan penumpang saat pesawatnya bermasalah. Yang kedua, ketika menghadapi permasalahan yang sulit atau keputusan yang sulit, disinilah integritas diuji. Maka dari itu, kita sebagai ASN dituntut untuk memilih jalan yang benar, bukan jalan yang mudah, mungkin juga tidak populer, tapi inilah bukti tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nah, selanjutnya adalah di masa ketidakpastian, yaitu adalah saat perubahan yang tak terhindarkan. Karena dunia yang terus bergerak, yang teknologinya tiap hari terus berkembang, disinilah kita perlu adaptif dan terus meningkatkan kompetensi agar tetap relevan dan bermanfaat.
Nah, yang terakhir yaitu adalah dalam setiap saat kita mengambil keputusan. Nah, setiap saat kita mengambil keputusan yaitu adalah setiap saat kita menjaga kepercayaan publik dengan memberikan loyalitas pada bangsa dan negara, pada kebenaran dan amanah, menjadikan fondasi eh, kuat untuk memberikan kepercayaan masyarakat pada ASN. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Firdan. Untuk 5W1 yang terakhir adalah bagaimana kita dapat menerapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak seperti Kapten Sigit. Silakan Mas Galang bisa beri penjelasannya. Ya, yang pertama adalah menerima keterbatasan sebagai kekuatan. Kapten Sigit menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia menjadikan kondisinya sebagai pendorong untuk terus mengabdi. Kita pun sebagai ASN dapat belajar dari kisahnya tersebut, bukan melihat kekurangan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk terus tumbuh. Yang kedua adalah menjadikan pengalaman pahit sebagai bahan refleksi dan inspirasi. Seperti yang terjadi pada Cap Sigit, kita bisa menjadikan pengalaman pahit sebagai batu loncatan untuk mengabdi menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli. Setiap kesulitan mengandung hikmah, asalkan kita mau belajar dan berbagi dari kejadian tersebut. Yang ketiga adalah konsistensi dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab bukan hanya soal tugas di atas kertas, tapi komitmen untuk tetap melayani dengan sepenuh hati, meskipun pribadi kita sedang diuji. Namun keteladanan hadir dari mereka yang tetap teguh dalam menghadapi badai tersebut. Yang keempat adalah menjaga integritas dan etika kerja. Etika dan profesionalisme adalah fondasi kepercayaan publik. Kapten Sigit mengajarkan bahwa integritas bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk tetap dijaga dengan konsistensi dan tanggung jawab dalam setiap langkah. Yang kelima adalah menumbuhkan semangat kolaboratif. Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Semangat kolaborasi dan kerjasama lintas pihak merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan yang efektif dan berdampak positif. Yang terakhir adalah menjadikan pelayanan sebagai ibadah. Pelayanan bukan sekedar kewajiban administratif ketika diniatkan sebagai ibadah dan mewujudkan pengabdian kepada bangsa dan negara, maka setiap kerjaan menjadi penuh makna dan bernilai luhur. Sekian. Baik, terima kasih atas diskusinya pada hari ini teman-teman. Jadi kesimpulan dari diskusi yang dapat kita ambil adalah kisah Kapten Sigit Hani Adianto dan Dwi Krismawan bukanlah sekedar kisah tentang kecelakaan tragis, melainkan kisah transendensi nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan nyata. Nilai kompeten, loyal, akuntabel, adaptif, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif terwujud melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Pengabdian Kapten Sigit menjadi pengingat bahwa keteladanan sejati lahir dari keberanian untuk terus melangkah meskipun telah jatuh dan dari keteguhan hati untuk tetap melayani meskipun terluka. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan memperkaya pemahaman kita akan pentingnya nilai-nilai dasar ASN dalam membangun bangsa yang bermartabat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.